sebuah keluarga di sebuah desa. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja dengan nama Bawang Putih. Mereka adalah sebuah keluarga yang begitu bahagia. Kendali ayah Bawang Putih hanyalah seorang pedagang biasa, namun mereka bisa dengan sangat rukun dan sentosa. Hingga pada suatu hari, ibu Bawang Putih sakit parah yang akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka dengan meninggalnya ibunda tercinta. Begitu juga dengan ayahnya. Ia merasakan duka yang sangat mendalam, harus menerima kenyataan. Cibiran, gosip, dan ejekan dari warga seakan tak pernah sekalipun berhenti, yang membuat duka ayah dan Bawang Putih semakin dalam. Ibu, bapak-bapak, hoi, Aci punya gosip terhangat seperti rasa wedang, sedap seperti rasa rendang, dan heboh seperti gajah terbang. Kalian tahu kan keluarga Bawang sedang berbelasungkawa, tetapi firasat saya tak lama lagi ayahnya Bawang Putih yang tampan dan berpawar bakalan tertarik, mungkin sama salah satu dari kita, Jendela Lempong, Cengkong, Sekampung. Terus jangan ngawur kamu, tarik hitungan ini banyak muda, jangan ramai remaja ngaji, bahaya. Kita jangan tahu memang maknya semakin membeludak, dan itu salah satunya dari kau ngaji. Ini perlu dinikmati, Mak. Salah satunya yang dengan bergosip ada sana kemari. Yang penting jadi trending topik, terus dapat followers banyak. Jadi sosial tahu. Bang Ima emang sirik terus sama aku. Aku jaga tercantik macam aku memang mengundang banyak kesirikan. Ci, yang polisi, kenapa kamu janda? Kalau suami masih ada. Terakhir aku lihat suamimu mau berikan yang bebek sambil berteriak, kaya, tidak lemah. Itu suamimu atau suami bebek, Mak? Baik, Mak. Aku kan janda kembar. Mau 7 lupa, 7 benua, 7 saudara, 7. Aduh. Suamiku cinta aku. Kamu juga tidak berjanda. Mau kalau mengenai bebek kamu sudah tak makan. Ampun suamiku, pangeranku, rajaku, sekarang hidupku. Tadi aku berpura saja, sayang. Betul semuanya, kalau memang berjodohan mencari rezeki malah bergurau ya, bisa tak baik. Suasana haru masih menyelimuti keluarga Bawang Putih. Ayah, kenapa sih ibu harus pergi meninggalkan kita dengan begitu cepatnya? Ini memang sudah menjadi kehendak yang maha kuasa, Nak. Di desa itu terdapat seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Merah Putih meninggal, ibu Bawang Merah selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Bawang Putih. Ibu Bawang Merah selalu membawakan makanan untuk Bawang Putih dan ayahnya, membantu Bawang Putih berbersih rumah dan juga menemani Bawang Putih dan ayahnya untuk berbagi lewat obrolan. Bawang Putih, ini saya bawakan makanan untuk kamu. Iya, terima kasih banyak Bu sudah membawakan makanan untuk Bawang Putih. Kebetulan orang mendengarkan Risati dengan ibu saja. Ya, sama-sama. Aku cuma nggak pengen melihat kamu kurang makan. Ya, jadi kelamaan ya dengan keluarga ngaji ini. Kalau gitu, ibu pamit pulang dulu. Kasihan yang pelihara kambing sendirian. Bu, nitip salam ya buat Bawang Merah. Iya, nanti aku sampaikan ke Bawang Merah. Kedekatan ayah Bawang Putih dengan ibu Bawang Merah yang dirasa sangat baik hati membuat ayah berpikir untuk menikahi ibu Bawang Merah dengan meminta pertimbangan dari Bawang Putih. Kemudian ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, andai saja ayah menikahi dengan ibu Bawang
Ayah yakin ayah masih laku. Kebetulan ayah suka mengundang ibunda bawang merah kemari. Aku lagi ikut kemauan ayah. Kalau ayah menginginkannya, kenapa aku harus mengalaminya? Lagian itu bawang merah itu kan baik hati. Baiklah nak, kalau begitu terima kasih atas izin kamu. Bagaimana dengan bawang merah? Apakah kamu juga setuju? Aku juga setuju, ibu setuju juga kan? Nggak jelas, ibu juga mau yang setuju. Aku juga setuju dengan kata ayah kamu itu untuk menikah aku. Lagian ibu bosan menjaga hampir setengah abad. Kalau begitu kita segerakan saja pernikahan ini ya Dek. Bagaimana kalau besok? Baiklah, saya setuju ibu. Kalau begitu saya dan bawang merah akan pulang untuk persiapan pernikahan nanti. Esok harinya pernikahan berlangsung yang dihadiri oleh penghulu dan kedua mempelai bersama para anak dan wali. Ini pengantinnya kemana? Kenapa yang duduk di sini hanya saya saja? Maaf Pak, saya telat. Maaf, kamu ini yang nikah atau tidak? Kalau tidak, biarlah saja yang nikah. Oke, silakan segera tersebut. Baiklah, hukum kedua mempelai sudah ada dan nikah dan para walinya. Maka cara nikah ini saya buka dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Anda air bawang putih dengan gula bawang merah binti bawang potong dengan mas kawin perangkat alat sholat dan emas 1 gram bayar tunai. Saya terima nikahnya ibunda bawang merah binti bawang polong dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mana para sisa? Baiklah, selamat menikmati malam bersama dan juga oleh bawang putih berkenan sisa. Saya siap membantu untuk menggantikan. Acara pun selesai dan para tamu pergi. Pada malam harinya, seusai pesta pernikahan selesai, ayahanda bawang putih dan ibunda bawang merah sedang istirahat. Namun, nampaknya ibunda bawang merah sedang merencanakan sesuatu hingga ia menaruh racun pada minuman yang ia berikan kepada ayah bawang putih. Dari sudut kamar, ibunda bawang merah sedang membuat minuman racun untuk ayah bawang putih. Dek, kemarilah duduk kak sini. Iya mas, kejar. Ini saya buatkan spesial untuk mas. Sumat apa ini? Biasa saja, bukan mas ini sudah berubah. Mari ada saat bukan tempat ini. Wah, perhatian betul kamu Dek. Baiklah, saya akan minum. Setelah beberapa saat meminum ramuan itu, ibunda bawang merah merayu pada ayahanda bawang putih. Mas kemana? Kita kan menunggu baru. Apalagi jalan macam ini. Baiklah Dek. Biar saya berdatang biasa mas. Aslinya sederhana. Sesaat setelah bercakap-cakap melayani pengantin baru, tiba-tiba ayahanda bawang putih merasa ada yang tidak beres dan merasa kesakitan. Dek, minuman apa yang kau berikan? Kenapa badan ini rasanya sakit semua? Itu memang obat biasa, minum biasa saja. Masnya mungkin sudah sakit parah. Bawang putih kemari, ayah sakit sekali ke sini. Bunda, ayah kenapa bisa macam ini? Bunda pun tak tahu kenapa. Soalnya mungkin ayah ini sudah punya penyakit serius. Bawang putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi. Penyakit ayah tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Ayah sudah berobat ke berbagai klinik dari yang resmi sampai yang tidak resmi. Tetap penyakit ayah membandel dan susah untuk disembuhkan. Ayah, putih mau sana ayah, jangan tinggalin putih ya. Putih akan sama siapa lagi. Putih
baik dan turuti semua perintah ibu dan kakakmu nak. Iya, Putri akan menuruti perintah ibu, juga perintah kakak. Putri sadar ayah. Bu, aku titip Putih ya, tolong jagain Putih. Dan aku mohon ibu bisa menganggap dia seperti anak ibu sendiri. Iya, baik ayah. Asya meninggalkan kamu. Ayah, kenapa ayah seperti ini meninggalkan Mira? Mira baru saja merasakan penyayang lagi, ayah. Ayah, jangan tinggalin Putih ya. Saat itu Bawang Merah dan ibunya semakin leluasa dan bertindak semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih seperti menjadi buruh Bawang Merah dan ibunya. Akhirnya aku bisa memikirkan ayahanda dan Putih yang tua bangga tuh. Sekarang ada satu pengalaman kampung ini yang bisa menandingi kekayaan kekuasaan saya. Saya kaya rata, kaya muda, kaya segalanya, saya berkuasa sekali. Diam dong, betul saja. Itu benda di bawah macam ini. Tuan Putih, nanti kamu harus bangun sebelum azan subuh, kamu harus bisa ini dan sarapan untuk ibu dan bapak. Terus kamu harus menggunakan pada anak, lalu menyiram kebun dan mencuci baju ke sungai. Sesudah itu, kamu akan menyetrika baju dan membersihkan rumah tangga. Iya, Putih mengerti ibu. Hei Putih, sekarang ayahmu udah mati. Kamu harus nurut sama aku dan ibu. Kamu harusnya bersyukur aku dan ibu masih sudi berbeda kamu. Ya kak, aku mengerti, tapi kenapa perlakuan kakak dan ibu sekarang jadi berbeda? Kenapa? Kenapa bertanya ya kamu? Kesal dengan yang wajah kamu yang sok kecantikan. Nih wajah kamu gak seberapa dibanding aku. Jangan sok aja, mualang dari wajah kamu. Putih menangis terseduh dan mencoba meraih foto ayahnya yang telah tiada. Meskipun diperlakukan seperti seorang pembantu, namun Bawang Putih selalu mengerjakan perintah ibu Bawang Merah. Ia berharap suatu saat ibu tirinya itu bisa mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pada pagi itu, seperti biasa, Bawang Putih membawa timba berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Sambil bernyanyi kecil, Putih menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Di perjalanan, Putih banyak menemui warga yang sedang beraktivitas. Tak sengaja, dia memergoki para ibu-ibu dan pedagang bubur ayam yang sedang membicarakan keadaan dirinya dan keluarganya. Secara mendadak mewakili pembicaraan mereka. Lihat sebab Putih susah sama kabarnya. Ibu, benar ternyata masih gitu. Haji, jangan sembarang bicara, nanti kamu paham. Daripada petani izin makanan ngaji. Akhirnya, memang dia seperti itu berdiri. Cinta bapaknya, terbukti lewat anaknya. Harusnya memilih dua pilihan, apalagi ibu jadi istri. Macam memilih baik jadi kita makan dibanding sarap. Tiba-tiba Bawang Putih terpeleset dari tempat persembunyiannya di balik pohon. Semua mata terpanah dan obrolan busuk terhangat itu seketika berhenti. Bawang Putih tak menghiraukan ucapan ibu-ibu. Ia berjalan dengan air mata yang membasahi pipinya. Ketibanya di sungai, Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor milik ibu dan kakak tirinya. Merasa terlalu keasikan, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanya terbawa arus. Lebih parahnya lagi, baju yang hancur itu merupakan baju kesayangan ibu tirinya. Saat menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk menemukan baju ibu tirinya. Aku harus menemukan baju ibu, karena itu adalah baju
Putih masih terus menyusuri aliran sungai, berharap baju milik ibu tirinya segera ditemukan. Namun suasana menjadi semakin mencekam. Suara serigala dan kuntilanak seolah menyelimuti dan mendekati. Bawang Putih nampak gelisah dan merasa resah. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat bayangan wanita dari wajah menyeramkan. Kunti dan pocong menakuti dari berbagai penjuru dengan berbagai gaya hantu. Bawang Putih merasa ketakutan dan akhirnya dia mencoba untuk memutar lagu berharap hantu itu pergi dan ia bisa bergegas mencari kembali baju ibu tirinya tersebut. Misalnya di bioskop. Maaf Nek, bukan di bioskop tapi diskotik. Nah, iya maksudnya itu. Sudah kalian para abang pasaran penasaran lebih baik kalian pergi atau saya akan menginginkan waktu berangkat. Seperti dalam hutan tersebut. Kamu siapa Mbak? Kenapa kamu malam sini keluyuran di hutan? Saya Bawang Putih Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hilang di bawah arus sungai dan sekarang kemalaman. Apabila saya ingat Nek. Tentu, tadi baju itu tersapu di depan rumahku. Saya padahal aku menyukai baju itu. Baiklah, aku akan mengembalikannya sama kamu. Tapi kamu harus menemani nenek selama seminggu. Karena sudah lama nenek tidak ngobrol sama siapapun. Bagaimana? Apa kamu setuju? Baiklah Nek, kalau begitu saya akan menemani nenek selama 1 minggu. Asalkan ibu tak jenuh sama aku. Selama 1 minggu, Bawang Putih pun tinggal bersama nenek. Setiap hari Bawang Putih membantu nenek itu untuk mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Nenek itu pun merasa sangat senang sampai akhirnya genap 1 minggu. Nenek itu memanggil Bawang Putih. Tak, sudah 1 minggu kamu tinggal di buku nenek. Dan nenek senang sekali karena kamu anak yang sangat rajin dan berbakti. Karena itu, sesuai janjian sebelumnya, kamu boleh membawa pulang baju kamu. Dan satu lagi, kamu boleh memilih salah satu dari lampu kuning ini sebagai hadiah dari nenek. Jangan Nek, nenek tidak usah memberiku hadiah. Udah, ini saja Bawang Putih. Ya sudah, kalau begitu Putih memilih yang kecil Nek. Kenapa kalian milih yang kecil, Mbak? Kenapa tidak yang besar? Jumbo, super jumbo, dan ekstra jumbo. Kalau yang besar, saya takut tidak kuat melawannya Nek. Nenek itu pun tersenyum lebar dengan gigi yang separuh hilang dan separuh hitam, melambaikan tangan dengan energi dan mengelip-elipkan mata dengan cepat. Kemana sih Bawang Putih? Bisa seminggu tak ada balik pula. Betul saja ini karena tidak lagi. Pak Bawang kenapa kalian dunia baru? Beberapa saat kemudian Bawang Putih muncul dan Bawang Putih segera menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, ini baju ibu sudah ditemukan. Mana? Loh, kok baju saya jadi busuk dan sampai seperti ini? Ini baju kesayangan saya. Nah, Sudah busuk karena waktu ini sudah penting ditemukan.
Tapi hari itu membuat aku senang. Jadi sampai dengan orang-orang seperti ini, coba enggan kamu makanya. Kamu jangan tak just membicarakan aku. Ada apa sih? Pagi-pagi sebagai teriak gembira saja. Maaf sayang, kesal pada sedikit pekerjaan aku dia bertujuh keputusan aku sampai keputusan seperti ini. Ya ampun, ibu itu baju mahal. Ibu baru baju ini kan dua 2 tahun baru lunas. Baru ini mau keterlaluan. Enggak sakit, aku darah putih tidak sengaja. Baju itu tadinya ada yang bapak sungai. Sakit. Iya, baru kamu tidur aku jadi kurang puas. Baju ibu jadi rusak kayak gini. Jijik aku tahu. Cuma kita tinggal belajar semua di bola ini. Bangsa kalau belajar ini. Setelah itu, Bawang Putih pun pergi ke dapur untuk membelah labu kuning yang didapatkannya. Betapa terkejutnya Bawang Putih ketika labu yang terbelah itu ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Emas, aku dapat emas permata. Bawang merah dan ibunya pun langsung merebut emas dan permata tersebut dari Bawang Putih. Hei, kamu dapat emas dan permata ini dari mana? Kok bisa-bisanya dapat emas permata seperti ini? Dapat dari mana kamu Putih? Jangan-jangan kamu tahu? Oh, atau dia kamu sebenarnya dapat senang kamu itu? Emas itu dapat dari mana? Ayo ngomong. tidak. Ibu dan kakak salah paham dahulu. Kemarin pas aku sedang menjadi baju ibu yang menjadi kakak halus, yang kemudian kemarahan, terus aku meminta di rumah seorang nenek yang ibunya berada di sungai, dan aku disuruh untuk menemaninya selama 1 minggu. Setelah itu aku diberi hadiah ini yang ternyata berupa emas permata setelah aku belah. Usai mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini Bawang Merah yang berniat melakukannya. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan Hansusu dan kamu harus mau untuk pergi di sungai. Iya, apaan sih? Oke, pergi di sungai. Bagian malah pantas berupa yang langsung. Aku kan cantik, aku gak mau apa yang titik. Hei merah, aku ini ingin kamu harus mengikuti akal perintah itu. Bagian ini kedatangan lagi. Kita bisa jadi dua minus karena ini menjadi orang terkaya. Oke, aku mau. Tapi masih harus berbeda sama Tuhan. Iya, sekarang kita akan bebas ada cucian dan kotak dan pergi ke sini. Merah pun menuruti perintah ibunya dan berjalan menuju sungai. Sesampainya di sungai, Merah pun secara sengaja menghancurkan baju ke sungai. Setelah itu, ia lantas menuju rumah nenek tersebut. Wah, bajunya hangat. Duh, datang badanmu, malah panas lagi. Ini nenek tua yang diceritakan Siti, kok gak kelihatan badan bajunya? Itu ada nenek-nenek. Mungkin nenek itu yang mensuci Bawang Putih. Lihat baju badannya tidak? Nenek tahu, tapi kamu harus menemaniku selama sehari semalam seminggu. Lalu setelah itu nenek dapat tahu dan bajumu bagaimana. Dia baiklah nenek. Selama 1 hari 1 malam lamanya, Bawang Merah selalu bermalas-malasan. Jika ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan nenek. Itu karena dikerjakan dengan malas-malasan. Akhirnya, nenek memperbolehkan Bawang Merah untuk pulang. Bawang merah, waktumu keinginan nenek sudah habis. Kamu boleh pulang. Sebenarnya si nenek berlaku sebagai dia karena si nenek nenek selama 1 malam. Oh iya, nenek lupa sekali. Lalu kemari dan silakan kamu memilih salah satu dari kamu itu. Wow, akhirnya tujuanku tercapai. Tidak sia-sia sampai harus bermalam di gubuk kayak seperti itu. Kok aku dapat apa yang diminta?
Mereka membelah lagu tersebut